Tuh. ROG Sun tuh lu ya? Iya. Kok ROG itu apa ya? ROG. ROG Asus. Iya. Oh ya udah. Nah, ada Sun-nya tuh apa? Hah? Sun tuh apa? 3. Oh oke. Ya, maaf, gua bukan orang Jepang ya. Oke semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita lagi mau jalan kemana? IMS ya? Iya. IMS, ya ini ada kejadian lucu ya. Jadi gue sebenarnya pengen pinjam Seltos. Terus gue bilang ke manajer gue, pinjemin Seltos dong, pengen nyoba gitu kan. Karena kan ya harganya bagus, speknya bagus, kayaknya asik juga nih buat dipinjam. Nah terus pas nyampe ke kantor, loh kok Sonet, ya kan? Dan gak cuma Sonet. Yang lucu lagi adalah mobil ini baru launching mungkin minggu ini ya. Minggu ini baru launching. Tiba-tiba gue yang dipinjemin duluan padahal gue minjemnya mendadak. Ya kan? Cuma gue minjem tuh Selasa, dikirim Rabu ya. Sekarang hari Kamis. Iya, padahal biasanya mobil baru itu minjemnya setengah mati. Ya kan? Minjem mobil baru itu biasanya tuh media pada ngantri tuh ya kan. Ini enggak, tiba-tiba gue dapet duluan. Ya, jadi ini adalah Kia Sonet 7-seater, Sonet versi terbaru dengan harga di bawah 300 juta. Nah, kali ini kita mau bikin video tentang sama seperti Mercedes-Benz C180 yang gue pernah pinjam. Linknya bisa lihat di bawah. Nah, gue bikin video tentang 5 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil tersebut. Dan kita akan bikin di mobil ini. Jadi ini bukan review. Kalau kalian pengen cari reviewnya, bisa nonton di Autonet Max. Tapi sepertinya karena kita dapat mobilnya duluan gitu ya, kayaknya vlog ini akan lebih dulu dibanding Autonet Max. Tapi nanti kalau dia udah keluar, kita akan taruh linknya di deskripsi. Nah, pertama nih, tentang mobil ini, apa sih yang paling gue suka dari mobil ini ya? Desainnya sih. Desain luar dalamnya itu bagus. Dan niat. Jadi kalau kita lihat grillnya, itu teksturnya tuh benar-benar dipikirin. Kenapa suara begitu tuh? Kayak Harley tuh. Lihat interiornya, itu pattern-patternnya itu dibikin detail ya. Nggak kerasa seperti mobil dengan harga di bawah 300 juta. Ini jalannya emang agak jelek, lihat deh. Ini di bagian kisi-kisi AC-nya, di bawahnya tuh dikasih pattern, di sini ada patternnya lagi. Terus bagian door trimnya juga kelihatan cakep gitu ya. Bener-bener di detail gitu desainnya. Jadi kalau untuk desain sepertinya untuk mobil di bawah 300 juta ini adalah mobil dengan desain yang paling detail, paling niat dibanding yang lainnya. Ntar masuk gua dulu nih, gelap. Terus yang kedua, interface. Jadi setiap layar, tombol-tombol di mobil ini interface-nya itu dibikin bagus gitu. Interface itu apa ya? Kalau misalkan kita pakai software gitu ya. Nah, tampilannya itu tuh interface-nya. Nah, gue suka banget dari head unitnya ini ya, itu interface-nya bagus. Memang nggak secepat itu tapi nggak ganggu juga. Ini tuh interface-nya bagus sekali dan ini rasanya kayak mobil-mobil mahal. Ya, head unitnya 10 inci dan dia punya pengaturan itu sangat banyak. Kita kayak berasa di dalam sebuah BMW atau Mercedes-Benz ya, karena vehicle settings-nya tuh bisa di settings dari sini dan banyak gitu fungsi-fungsinya. Kayak misalkan kita mau ini nih, parking safety-nya bisa diatur dari sini untuk kamera. Terus juga ada climate-nya, ada lights-nya, ada door juga. Cluster-nya, kayak misalkan service interval, energy consumption reset, itu bisa diatur dari sini dan tampilannya bagus sekali. Nggak cuma itu ya, kita lihat di speedometernya aja, meskipun dia layarnya nggak begitu besar ya, layarnya kan kecil, kotak gitu. Tapi detailnya itu bagus sekali gitu. Kayak misalkan kita pas nyalain wiper nih ya, tuh ada kayak menunya gitu, off, intermittent, low, high, ditunjukin di speedometernya. Begitu pula kita nyalain lampu tuh ya, ada off, auto, lampu kecil, lampu besar, terus ada lampu jauh cuma tombol biasa sih, indikator. Tapi dilihatin sampai segitu detailnya gitu, bagus banget, asli, ini bagus banget. Terus juga di sini kita ada tombol shortcut buat ngelihat bagian belakangnya. Sama di sini kita bisa bikin kayak multi screen gitu ya, yang kirinya gambar apa, kanannya itu bisa jadi sesuatu, misalkan gambar jam atau
audio atau kiblat. Ini sih cakep banget asli. Pas ngeliat layar ini rasanya kayak ini nggak seperti mobil di bawah 300 juta sih. Interface-nya bagus banget. Dan ini cuma bisa kita dapetin yang layar besar ini di yang versi 7 seater. Wah, masuk gelap lagi nih. Kalau yang 5 seaternya memang dia punya sunroof, dia punya audio dari Bose, tapi dia layarnya lebih kecil dibanding yang ini. Ini kita pencet drive di situ ya, pencet tractionnya, itu tuh tampilannya tuh rasanya tuh mahal gitu. Ini mobil rasanya bikin interface itu software tuh bagus banget, nggak berasa mobil 300 jutaan. Nah kemudian fitur, karena kalian tahu sendiri, mobil di bawah 300 juta biasanya fiturnya agak minim. Nah di mobil ini dia ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya gitu. Kayak misalkan nih, dia ada ventilated seat di bagian sini ya. Jadi kursinya ini dia bisa mengeluarkan angin dingin. Dan ventilated seatnya, even kita ada pakai yang paling besar gitu ya, dia tuh nggak berisik. Beberapa ventilated seat tuh kalau bunyi itu, kalau nyala tuh bunyi, ada suara kipas. Ini enggak. Ya memang kalau kita bandingin sama mobil lain, ventilated seatnya tidak begitu kenceng ya embusan udaranya ya. Dan juga dia tuh cuma di bagian punggung aja, bukan di bawah. Biasanya kan ada di bawah sama di punggung. Ini cuma di punggung doang, di bawahnya nggak ada. Terus dia punya airbag ada 6, ABS, stability control, hill assist, semuanya udah lengkap. Lampunya sudah auto, spionnya juga sudah bisa pakai retract, dan keyless entry-nya itu dia bisa pakai remote engine start. Jadi kita bisa nyalain mesin dari luar. Terus AC-nya sudah auto, sama untuk audionya dia bisa langsung masuk 2 Bluetooth sekaligus. Tinggal kita geser aja kalau kita mau ganti HP. Tuh. ROG-san dulu ya? Iya. Kok ROG itu apa ya? ROG. ROG Asus. Iya. Oh ya udah. Nah ada Sun-nya tuh apa? Hah? Sun tuh apa? 3. Oh oke. Ya, maaf, gua bukan orang Jepang ya. Terus dia audionya memang belum pakai Bose seperti yang 5 seater. Gue sendiri belum pernah nyoba yang 5 seater itu audio Bose-nya bagus atau enggak. Tapi yang ini dia di-tuning sama Arcamis. Dia ada 4 mode ya, ada club, ada lounge, ada live sama natural. Menurut gue suaranya lumayan bagus. Bahkan untuk mobil yang harganya di bawah 300 juta ya. Gue belum pernah coba yang Bose, tapi sepengalaman gue ini yang paling bagus. Soalnya Fiesta udah nggak ada. Kalau Fiesta masih ada, mungkin gue akan bilang yang paling bagus Fiesta. Soalnya ini suara treble-nya itu masih agak mendem ya, agak ketutup. Tapi sisanya sih oke sih, oke banget sih. Audionya tuh untuk 300 juta ke bawah oke lah. Terus dia juga ada tire pressure monitoring sistemnya, TPMS. Sama dia punya wireless charging yang letaknya itu ditaruh bener-bener rapi gitu ya. Bukan kayak aksesoris tambahan. Jadi bener-bener pas ditaruh HP-nya itu juga pas, dikasih rubber finish juga. Jadi pas kita taruh di wireless chargingnya itu dia nggak bunyi-bunyi, nggak letak-letak, bagus dia naruhnya, cakep. Terus dia ada ngatur untuk driving mode, sama di sini ada buat cruise controlnya, ada ininya, Tiptronicnya, tapi dia belum ada pedal shifter. Pokoknya untuk mobil harga segini fiturnya cukup banyak lah, oke banget sih. Lanjut. Nah yang keempat, yang gue suka dari mobilnya adalah ride quality-nya. Kenapa? Karena meskipun mobil di bawah 300 juta, tapi ternyata mobil ini sangat nyaman. Iya, kayak misalkan peredaman kabin gitu ya. Ini lagi hujan, tapi suara yang paling dominan dari rintik-rintik hujannya itu bukan ada di atap. Biasanya kan mobil-mobil zaman sekarang tuh atapnya ini ya, dibikin kaleng banget ya, kleteng. Ini justru suara dominannya itu dari kaca, karena emang kaca depannya tidak begitu tebal. Tapi buat dari atapnya ini sama sekali nggak berasa ya, suara kelanteng-kelantengnya gitu nggak berasa gitu. Jadi peredamannya bagus, luar juga bagus. Paling yang agak berasa suara kolongnya aja. Tapi kalau kita ganti ban sih harusnya ada lebih baik ya. Sama juga handlingnya ya bukan superior tapi not bad. Suspensinya juga arahnya lebih ke comfort. Meskipun menurut gue dia travelnya agak kurang panjang. Makanya guncangannya agak berasa meskipun dia empuk. Itu sih. Jadi ketika kita nyetir itu rasanya tidak seperti mobil yang murah ya. Bukan seperti mobil di bawah 300 juta. Oke lah. Terakhir, yang gue paling suka dari mobil ini adalah harganya. Motong kok begitu. Dada aja orang mah. Yang paling gue suka dari mobil ini terakhir,
itu adalah harganya, karena startnya dari 193 juta rupiah sampai 289. Itu menurut gue harganya bagus, karena kalau kita bandingin misalkan sama HR-V kali ya, gue sih lebih pilih nih, lebih enak, lebih nyaman, fiturnya lebih bagus. Cuma paling handlingnya tidak se-sharp HR-V. Ya, ini menurut gue harganya oke banget sih. Ini aja dia tuh sebenarnya impor dari India. Kalau misalkan dia dirakit di Indonesia atau negara yang lebih dekat kayak misalkan Thailand, ini mungkin harganya bisa lebih murah lagi dibandingkan yang ada sekarang gitu. Good job sih buat Kia tuh. Sekarang seneng gue lihat Seltos, lihat Sonet, itu sekarang harganya terjangkau, kayak fitur. Tapi biasanya mobil yang banyak fiturnya itu suka dikurang-kurangin dari ride quality-nya gitu, platformnya jelek dan lain-lain. Tapi ini enggak, dipakai jalan pun dia rasanya masih enak dan nyaman gitu. Oke, tadi itu yang gue bilang bagus ya. Sekarang kita ngomongin yang jelek-jeleknya. 5 hal yang gue kurang suka dari Kia Sonet 7 ini. Yang pertama, kalian pasti paling tahu lah ya, gue sangat tidak suka sekali dengan kursi belakangnya yang menurut gue sangat sempit. Ya, kita bisa dapetin legroom, tapi headroomnya sama sekali nggak dapet dengan tinggi gue 170 cm. Jadi kalau gue duduk di sana, kepala gue itu mesti ke depan. Dan ketika kita duduk di belakang, untuk mendapatkan legroom, itu pun tengahnya harus dimajuin lagi gitu. Jadi menurut gue ini 7-seaternya hanya untuk darurat. Bisa dipakai, tapi bukan yang proper lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gue agak suka dari mobil ini, bentar, ini ada plastiknya, gue agak gemes nih. Ini gue gak suka ada plastiknya ya. Kita cepet aja. Nah, jadi rapi kan. Posisi duduknya, dia akan lebih bagus lagi kalau dia bisa pakai telescopic steering. Jadi dia punya tilt steering doang, bisa naik turun, tapi belum bisa maju mundur, ya kan? Kalau dia bisa maju sedikit lagi aja, menurut gue ini enak banget. Posisi duduknya juga tidak, sebenarnya kalau posisi duduk ideal tuh sebenarnya kalau menurut gue seperti sedan ya. Tapi mobil ini karena biar bisa dipakai 7-seater gitu ya, posisi duduknya itu ditaruh ke depan banget, sehingga jarak kepala kita, forehead kita sama depan ini dia tuh agak maju gitu. Kacanya pun juga tegak, rasanya kayak kita bawa Jimny. Tapi Jimny nggak seempuk ini ya. Yang ketiga, double blowernya ini maksa deh, ya kan? Ini sama seperti Calya Sigra, jadi dia cuma angin doang, nggak ada dingin-dinginnya. Jadi dia cuma meneruskan angin dingin dari AC depan sini, kita ke atasin ya, dia arahin ke sini, habis itu kita nyalain. Andai kan dikasih AC double blower yang benar, menurut gue itu jauh lebih baik ya. Jadi di belakang ini itu blower doang. Kalau misalkan mau AC yang beneran itu ada di bawah. Cuma dia yang di bawah ini dia hembusannya ngikutin AC depan. Kalau AC depan kenceng, di sini juga kenceng. Ya plus minus sih. Tahu double blower pun juga nambah ini sih, nambah apa namanya, beban ke mesin ya. Ya kalau misalkan nambah double blower ya mesinnya jadi tambah loyo gitu. Kemudian yang keempat, ini harusnya yang kedua sih, karena ini menurut gua parah banget. Ya jadi mobil ini bagasi belakangnya itu kalau ditegakin kursinya, aduh, nggak ada sama sekali, parah. Ya jadi demi mendapatkan 7-seater, bagasi mobilnya itu sama sekali tidak disisakan bagian belakangnya. Ya bisa dilipat, tapi juga lipetannya bukan lipetan yang rapi ya. Oh, ini. Ada apa ini? Bisa lewat nggak kita ya? Ya bisa tuh, bisa banget itu. Oh, boleh. Makanan tuh, Pak. Oh, bagi-bagi makanan kayaknya. Oh, udah bagi-bagi makanan. Pantesan rame. Wah, ada yang pidato. Mau dong, Pak. Udah lah ya. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai keempat ya. Keburu udah nyampe IMS. Nah, sekarang kita lagi pulang dari IMS jam 5:19 ya. Bentar lagi mau buka nih ya. Oke. Hal kelima yang gue tidak suka dari mobil ini. Ini. Lampu. Ini lampu eksteriornya sudah full LED. Terus yang gue suka dari Kia tuh ya, ini tombol-tombolnya ini warna lampunya tuh warnanya putih, bagus, kesannya mewah. Alphard gue aja gue bikin putih karena biar kesannya tuh beda ambience di dalamnya. Tapi udah putih, udah keren semua. Kenapa lampu interiornya warnanya kuning? Yang belakang pun juga warnanya kuning. Kalau misalkan gue beli Kia Sonet, pasti gue akan langsung ganti lampu ini nih. Dan kalau teman-teman mau ganti lampu LED gitu ya di mobil kalian, usahain ganti yang bermerek lah. Karena kalau yang merek-merek abal gitu ya, biasanya dia terlalu silau banget, terang banget. Kalau lampu interior tuh nggak boleh terlalu terang,
Kenapa? Karena bikin sakit mata. Kayak Gets gue dulu pertama kali gue dapet lampunya teng, waduh, bikin mata gue blackout tuh kalau malam-malam. Nih, kenapa sih mobil? Kagak pakai sen, main gitu aja dari kiri. Bahkan gue pernah datang ke tukang servis mobil, gue mau minta merek, sebut aja merek A gitu ya. Katanya gini, jangan yang merek A, nggak begitu terang, katanya. Yang ini terang nih, buset. Justru yang warnanya lembut, yang terangnya lembut itu yang bagus. Bukan semakin terang semakin bagus, enggak. Beda sama lampu buat eksterior, lampu interior itu kita cari yang lembut, bukan cari yang bikin sakit mata. Itu aja sih. Jadi dari 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue nggak suka dari Kia Sonet, yang kurang lebih seperti itu. Tapi ya, untuk mobil di bawah 300 jutaan, ini adalah salah satu mobil yang bisa gue rekomendasikan sih, karena enak mobilnya, enak. Untuk mobil harga 289 juta, ini menurut gue dibanding kompetisi lainnya ya, mungkin bisa dibanding sama HR-V kali ya, atau Suzuki SX4 atau semacamnya. Ini sih menurut gue punya features yang lebih dan kenyamanan yang bagus gitu. Jadi dia comfort oriented dan fiturnya lumayan banyak. Audionya nggak perlu diganti, udah bagus suaranya. Tampang luar dalamnya keren, masih fresh. Cuma 7-seaternya itu cuma dipakai buat darurat aja sih. Bisa dipakai, tapi bukan yang nyaman untuk jarak jauh. Udah kali itu aja video kita kali ini, ada telepon masuk ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif, terima kasih telah menonton. Bye.